Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Randus Sirajuddin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Izinkan saya beserta teman-teman kelompok saya untuk memaparkan materi kami yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis E-Learning. Adapun nama anggota kelompok saya sendiri Nur Khalifamsi sebagai moderator, Muhammad Asfan, Dwi Putriananda, dan Asyatul Fitri. Saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai materi pertama, mengenai e-learning. E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkannya jaringan komputer memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis di kemut web. Jadi kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas, yaitu internet. Inilah makanya sistem pembelajaran elektronik dengan berbasis internet disebut juga dengan internet diaktifkan sedang belajar. Penyajian pembelajaran elektronik berbasis ini bisa menjadi lebih interaktif. Perbedaan pembelajaran tradisional dengan pembelajaran elektronik yaitu kelas tradisional, guru dianggap sebagai orang yang serba tahu dan ditugaskan untuk mengalirkan ilmu pengetahuan untuk pelajarnya. Sedangkan di dalam pembelajaran e-learning, fokus utamanya adalah pelajar. Adapun karakteristik e-learning antara lain yang pertama yaitu memanfaatkan jasa teknologi elektron di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi dengan relatif mudah. Yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media komputer network. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri, self-learning materials disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja apabila yang bersangkutan memerlukannya. Yang keempat, memanfaatkan jadwal pelajaran, kurikulum learning materials disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja apabila yang bersangkutan memerlukannya. Yang keempat, memanfaatkan jadwal pelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan yang dapat dilihat setiap saat di komputer. Berikut ini juga pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran, yakni yang pertama, pembelajaran lebih relatif dan kontekstual. Yang kedua, penggunaan media e-learning dengan efisien dan efektif. Yang ketiga, penggunaan e-learning bisa menghemat biaya. Yang keempat, e-learning sebagai sumber pembelajaran. Yang kelima, membuat siswa lebih peka terhadap kemajuan teknologi. Yang keenam, memudahkan pelaksanaan ujian nasional. Yang ketujuh, berfungsi sebagai media pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Itu materi pertama dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk materi kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan memaparkan materi kedua, yaitu teknologi pendukung e-learning. Dalam mempraktikkan e-learning ini harus membutuhkan komputer seperti teknologi. Karenanya dikenal istilah Computer Basic Learning atau CBL, yaitu pembelajaran yang menggunakan komputer sepenuhnya, yaitu seperti Computer Assisted Learning atau CAL, yaitu pembelajaran menggunakan alat bantu utama yaitu komputer. Teknologi ini harus berkembang, namun pada prinsipnya teknologi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknologi basic learning dan teknologi assisted learning. Dalam pembelajaran sehari-hari yang dikenal dari teknologi tersebut adalah audio, video, data, gambar, dan sebagainya. Teknologi ini juga dipakai dalam pendidikan jarak jauh, artinya komunikasi antara murid dan guru bisa terjadi dikarenakan keunggulan teknologi learning. Ada 5 aplikasi standar internet yang dipergunakan untuk keperluan pendidikan, yaitu email,
mailing list, new group, file transfer protocol atau FTP, dan work with web atau WWW. 3 kriteria dasar ada dalam e-learning, yaitu pertama, bersifat jaringan yang membuat mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau menyimpan kembali, mendistribusi dan men-sharing dalam pelajaran dan informasi. Kedua, learning dikirim kepada pengguna melalui komputer dengan menggunakan standar teknologi internet. Ketiga, e-learning berfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas, solusi pembelajaran yang mengungguli paradigma tradisional dalam pelatihan. Ada beberapa alternatif paradigma yang mengungguli paradigma tradisional dalam pelatihan, yaitu yang pertama, paradigma virtual teacher resource yang dapat mengatasi terbatasnya jumlah guru yang berkualitas sehingga siswa tidak harus secara intensif memerlukan dukungan guru. Dua, virtual school system yang dalam membuka peluang menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Paradigma cyber education resource system atau .com learning resource system merupakan pendukung kedua paradigma di atas dalam membantu akses terhadap artikel atau jurnal elektronik yang tersedia di banyak web atau di dalam internet. Sistem yang sederhana akan memudahkan peserta didik dalam memanfaatkan teknologi, dengan kemudian yang sudah disediakan akan mengurangi penganalisis sistem e-learning itu sendiri. Syarat personal mengajar dapat berinteraksi dengan baik seperti guru di depan kelas. Dalam pendekatan interaksi yang lebih personal, peserta didik diperhatikan kemajuannya. Hal ini membuat peserta didik lebih nyaman di depan komputer, kemudian respon yang cepat terhadap keluhan dan kebutuhan peserta didik lainnya dapat diatasi dengan sangat mudah. Nah, kesimpulan teknologi pendukung ini sangat berguna untuk guru beserta murid karena dapat memperluas jangkauan, dapat memperluas jaringan untuk mendapatkan berbagai sumber informasi. Sekian, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web yang populer dengan sebutan Website Training atau WTB atau kadang juga disebut Web Education WBN dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan hantom 2000. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi internet dan selama proses pembelajaran dirasakan terjadi oleh yang dapat mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu IT pembelajaran berbasis multimedia. Pembelajaran berbasis multimedia merupakan salah satu indikasi sekolah bermutu. Sekolah bermutu perlu adanya capaian tujuan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi terdapat berbagai metode dan informasi yang berbeda dalam mencapainya. Secara umum, multimedia berhubungan dengan penggunaan lebih dari satu macam media untuk menyajikan informasi. Misalnya, video musik adalah bentuk media karena informasi menggunakan audio atau suara dan video. Multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berasal dari bahasa Latin yaitu unknown,
yang berarti banyak kata bermacam-macam. Sedangkan kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan, menyampaikan, atau membawa sesuatu. Penggunaan multimedia dalam pendidikan mempunyai beberapa keistimewaannya yang tidak dimiliki oleh media lain. Di antara keistimewaan itu, yang pertama, multimedia dalam pendidikan berbasis komputer. Yang kedua, multimedia mengintegrasikan berbagai media, teks, gambar, suara, video, dan animasi dalam satu program secara digital. Yang ketiga, multimedia menyediakan proses interaktif dan memberikan kemudahan umpan balik. Yang keempat, multimedia memberikan kemudahan mengontrol yang sistematis dalam pembelajaran. Dalam penggunaan media, apabila seorang peserta didik paham dan terampil, maka aktivitas akan berjalan dengan sebaik-baiknya dan berhasil menguasai materi pembelajaran. Akan tetapi, multimedia pembelajaran bukan satu-satunya penentu keberhasilan belajar. Faktor lain penentu keberhasilan proses belajar diantaranya motivasi peserta didik, keadaan sosial, ekonomi, dan pendidikan keluarga, situasi pada saat proses belajar, kurikulum, dan pendidikan belajar. Jika proses belajar dilakukan hanya menggunakan satu media, maka rasanya yang diperlukan untuk belajar sangat terbatas. Suatu proses belajar seharusnya menggunakan multimedia gabungan seperti audio dan visual agar yang diperlukan untuk belajar menjadi lengkap. Multimedia dalam proses belajar mengajar bertujuan membantu pendidik dalam menjelaskan materi yang sulit pemanfaatan. Baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton video kami. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.